Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-insana khalifah wa dhallala wa sakhkhara lahu kulla ma fil ardi jami'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahan wahidan. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Arsalahu Allah basyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumin nalqahu liqa'an salima. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun, la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada hari yang penuh dengan keberkahan ini, dalam keadaan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berkumpul dan beribadah bersama, Al-Khatib mengajak kita semua untuk terus-menerus meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat dan kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Semoga kita semua dengan kesyukuran kita mendapatkan keberkahan demi keberkahan di dalam kehidupan dunia dan selamat kelak di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di awal khutbah ini perkenankan saya sekali lagi mengajak dan mengingatkan pada diri saya yang dhaif ini dan juga kepada seluruh saudara-saudara muslim. Marilah kita merawat dan menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang merupakan ismah bagi kita semua. Yang dengan ketakwaan itu insyaallah kita akan dapat menjalani kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Dengan ketakwaan itu kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan dengan ketakwaan itu kita akan mendapatkan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Buah dari takwa itu, kata Allah, adalah dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dan itulah orang yang beruntung dengan sebenar-benar kata benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah kali ini, Al-Khatib ingin menyampaikan tentang salah seorang pemikir sekaligus pejuang di dalam dunia Islam, seorang pemikir dan pejuang dari Aljazair yang bernama Malik bin Nabi. Beliau banyak menulis buku yang semuanya buku yang penuh dengan keberkahan, dan salah satu di antara buku yang beliau karang adalah buku yang berjudul Syurutun Nahdoh. Syurutun Nahdoh artinya syarat-syarat kebangkitan. Buku ini beliau tulis pada masa pertengahan abad 20 yang lalu, ketika bangsa-bangsa yang dihuni oleh umat Islam mendapatkan nikmat dan karunia kemerdekaan. Termasuk negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang pada tahun 1945 mendapatkan nikmat kemerdekaan dari Allah Subhanahu wa taala. Beriringan dengan kemerdekaan negara kita,
Sebelum dan sesudahnya juga merdeka beberapa negara Islam di Asia maupun di Afrika yang puluhan tahun sebelumnya, bahkan ratusan tahun sebelumnya dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Merdekalah Aljazair, merdekalah Tunisia, merdekalah Mesir, merdekalah Syria, dan merdeka negara-negara dan bangsa-bangsa Islam yang lain. Beriringan dengan kemerdekaan itu, Malik bin Nabi, seorang pemikir yang peduli kepada keadaan umat, yang telah berkeliling ke negara-negara yang tersebar di Asia dan Afrika termasuk Indonesia, menulis catatan-catatan beliau yang beliau rangkum di dalam buku yang diberi judul Syurutun Nahdhah. Di dalam buku ini secara garis besar, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pengarang Syekh Malik bin Nabi mengingatkan kepada kita bahwa setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kemerdekaan kepada bangsa-bangsa, kepada umat Islam di benua Asia dan Afrika, maka apa yang harus dikerjakan oleh umat? Apa yang harus dilakukan oleh umat untuk membangun satu peradaban dan masyarakat yang maju, yang dalam konsep Islam tentu saja maju dan berkah di dunia dan di akhirat. Secara ringkas, di dalam khutbah yang singkat ini, Malik bin Nabi menyebut 3 hal yang merupakan syarat utama dari suatu kebangkitan peradaban. 3 hal itu adalah al-insan, wat-turab, wal-waqt. Manusia, tanah, dan waktu. Manusia dalam konsep Malik bin Nabi ini tidaklah sekedar manusia secara fisik, individu, tetapi manusia dengan seluruh potensi yang disimpankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam diri. Potensi-potensi itulah yang pantas membuat manusia diberikan amanah sebagai khalifah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada manusialah Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan tugas dan tanggung jawab untuk menjaga, merawat, dan menumbuh kembangkan seluruh nilai-nilai kebaikan di dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran ratusan kali mengkhitab manusia, memanggil manusia dengan panggilan kesayangan, menyebut seluruh potensi manusia untuk didaya gunakan, dan seluruh ikhtiar-ikhtiar untuk membangun masyarakat atau peradaban di suatu tempat bergantung dari kualitas manusia di tempat itu. Itulah sebabnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari 23 tahun usia dakwah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 13 tahun atau lebih dari 50% waktu dakwah beliau didedikasikan untuk membangun manusia yang baik. Dalam konsep Islam secara sangat ringkas, manusia yang baik itu disebut dengan manusia yang soleh. Imam Nawawi di dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim menyebutkan bahwa as-salah kalimatun jami'atun likulli khair. Kata kesolehan itu mencakup segala macam bentuk kebaikan. Itulah sebabnya ketika Nabi Ibrahim bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengharapkan keturunan, beliau mengharapkan keturunan yang soleh. Dalam doa beliau, Rabbi habli minas salihin. Demikian pula ketika sebagian nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk keturunan mereka, mereka cukupkan dengan berdoa,
wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, berikanlah kesolihan pada keturunanku. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, berikanlah aku anak yang saleh. Kata soleh ketika dilekatkan pada kata benda apapun menunjukkan bahwa kata benda itu menjadi sesuatu yang maksimal kemanfaatan. Ketika kata soleh itu dinisbahkan kepada manusia, rajulun soleh misalnya, maka itu menunjukkan kualitas dan kualifikasi manusia yang baik dan juga sanggup untuk memperbaiki keadaan di sekitarnya. Ketika kata soleh itu dinisbahkan kepada suatu rumah, baitun soleh, maka itu adalah berarti rumah yang di dalamnya terjadi proses yang baik antar penghuninya, diisi dengan segala macam bentuk kebaikan dan aktivitas yang bermanfaat. Dan demikian pula ketika kata soleh itu dinisbahkan kepada kalimat atau kata apapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, at-turab. At-turab itu diartikan tanah, atau secara luas inilah bumi Allah yang di dalamnya kita hidup. Suatu peradaban tidak mungkin akan baik kecuali apabila bumi Allah itu dikondisikan oleh penghuninya untuk mampu memberikan yang terbaik bagi manusia yang hidup di dalamnya. Itulah sebabnya ketika Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari diutus oleh Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu untuk menjadi pemimpin di kota Basrah, beliau berkhutbah di depan rakyat Basrah dan mengatakan, aku diutus oleh Umar untuk 3 hal: mengajarkan kalian isi dari kitab suci Al-Quran, menerangkan kepada kalian sunnah dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga, mengajak kalian untuk menjaga dan merawat bumi Allah ini dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala juga menisbahkan salah satu amal yang paling buruk dan paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal yang disebut dengan al-ifsad. Dan betapa banyaknya al-ifsad digandengkan dengan apa yang dilakukan oleh manusia kepada bumi Allah. Maka salah satu yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan seorang manusia yang merusak bumi Allah. Bahkan di dalam sebuah hadis, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qata'a sidratan sawwaballahu ra'sahu binnar," atau kama qala alaihi salatu wassalam. Siapa saja yang memotong pohon yang berfungsi menaungi manusia, yang menyerap air agar tidak terjadi banjir, yang memberikan kemanfaatan dari generasi ke generasi, sawwaballahu ra'sahu binnar, maka Allah akan lempar dirinya ke dalam api neraka. Hadis ini mengilustrasikan kepada kita betapa bumi Allah Subhanahu wa taala ini adalah sesuatu yang sangat berharga, yang wajib untuk kita jaga. Ketika kita tidak mampu menghargainya, apalagi merusaknya dan mengurangi kualitas daya dukungnya, maka mudaratnya pun pasti pertama-tama akan menimpa kepada diri kita semua. Itulah yang dapat kita ambil sebagai ibrah dari apa yang terjadi di daerah kita akhir-akhir ini. Mulai dari banjir yang terjadi di kota Bima, kemudian di Kabupaten Bima, kemudian di Lombok Timur, kemudian di Lombok Tengah, kemudian di Sumbawa, kemudian di Sumbawa Barat. Bagian dari sebab yang utama terjadinya musibah-musibah itu adalah karena kita tidak mampu menjaga apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Daya dukung
lingkungan yang luar biasa, kita rusak dengan ketamakan dan keserakahan kita. Peradaban akan maju apabila masyarakat di daerah itu atau di negara itu mampu menjaga bumi Allah ini dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, al-waktu. Syarat dari bangkitnya suatu peradaban atau dibangunnya suatu peradaban yang baik adalah apabila manusia-manusia yang ada di tempat itu mampu menghargai dan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Waktu baik dalam konsep satuan waktu yang dimulai dari detik, menit, jam, hari, bulan, dan seterusnya. Dikisahkan bahwa ahlul jannah, orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan nikmat surga, hanya satu yang mereka sesali ketika mereka berada di dalam surga. Ma tahassara ahlul jannati fil jannah illa ala sa'atin marrat alaihim lam yadhkurullaha fiha. Tidak ada penyesalan bagi ahli surga ketika mereka berada di dalam surga kecuali terhadap satu saat atau satu detik atau satu menit yang terlewat ketika mereka hidup di dunia dan tidak mereka manfaatkan sebaik-baiknya untuk mengingat Allah. Waktu dalam arti kehidupan kita, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dalam konteks masa lalu itulah yang disebut sejarah. Maka suatu bangsa yang memiliki sejarah yang hebat, suatu bangsa yang memiliki pahlawan-pahlawan yang telah berkontribusi dengan kontribusi yang luar biasa, sesungguhnya bangsa itu punya modal besar untuk membangun peradaban yang hebat. Perlu kita syukuri ma'asyiral muslimin bahwa kita bangsa Indonesia alhamdulillah punya sejarah yang hebat. Kita punya sejarah para pejuang-pejuang kita, ulama-ulama kita, dan syuhada-syuhada kita. Kita punya sejarah orang-orang sebelum kita yang membangun masyarakat yang baik, bahkan sampai kepada titik kejayaan yang bangsa-bangsa lain merasa takut kepada mereka dan hormat kepada mereka. Sejarah yang mulia itu sesungguhnya adalah modal besar bagi kita untuk membangun peradaban sekarang dan di masa yang akan datang. Maka penting bagi kita ma'asyiral muslimin menjalankan apa yang diajarkan oleh Islam kepada kita terkait dengan orang-orang yang mendahului kita. Udhkuru mahasina mautakum wa kufu an masawi. Banyak-banyaklah kalian menyebut tentang kebaikan-kebaikan dari orang-orang sebelum kalian. Marilah kita beramai-ramai mengapresiasi jasa-jasa para pahlawan sebelum kita. Wa kufu an masawi. Dan jangan sebut-sebut kekurangan-kekurangan mereka. Salah satu cara dari bangsa untuk menaklukkan bangsa yang lain adalah membuat bangsa itu tidak lagi menghormati pahlawan-pahlawan mereka. Ketika suatu bangsa tidak memiliki lagi pahlawan yang pantas untuk ditiru, yang bisa diceritakan kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya, maka itu menandakan bangsa itu sudah berada di dalam tahapan awal dari kehancuran dan kejatuhan. Maka mari kita jaga sejarah kita yang mulia. Mari kita jaga kehormatan dari pendiri-pendiri bangsa dan semua pemimpin-pemimpin kita yang masih hidup, apalagi yang telah wafat. Karena mereka semua adalah aset, adalah harta karun yang tidak ternilai dan modal besar bagi kita untuk membangun daerah kita lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang.
Ketiga syarat ini, kata Malik bin Nabi, hanya akan efektif, hanya akan menghasilkan hasil yang maksimal apabila diikat dengan syarat yang keempat. Syarat yang keempat itu adalah ad-din, itulah agama. Maka manusia tidak akan mampu memaksimalkan potensi bumi Allah yang luar biasa ini, tidak akan mampu mengapresiasi waktu dan sejarahnya dengan sebaik-baiknya, kecuali apabila manusia itu memiliki keyakinan yang kokoh dan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keimanan dan keyakinan yang kokoh kuat inilah yang menjadi penggerak utama bagi kita untuk bekerja di dunia ini dengan sebaik-baiknya, karena kita yakin bahwa semua yang kita kerjakan tidak hanya untuk dunia kita, tetapi untuk modal akhirat kita. Agama yang kokoh dan keimanan yang kuat di dalam diri kita yang akan mendorong kita untuk memaksimalkan semua potensi-potensi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, karena kita akan memaknakannya tidak hanya sebagai fasilitas yang diberikan oleh Allah, tetapi menjadi tanggung jawab dan amanah yang akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kiranya apa yang ditulis oleh almarhum al-maghfurlah Syekh Malik bin Nabi di dalam bukunya tentang syarat-syarat bangkitnya peradaban manusia, bumi atau tanah, serta waktu dan sejarah yang diikat dengan keyakinan dan keimanan yang kokoh, Al-Khatib yakin masih relevan untuk kita renungkan pada masa sekarang, walaupun beliau menulis bukunya ini hampir setengah abad yang lalu. Masyaallah muslimin rahimakumullah, itulah yang dapat Al-Khatib sampaikan. Semoga ada manfaat dan keberkahannya untuk kita semua, untuk mengingatkan kita bahwa hidup kita di dunia ini sesungguhnya adalah risalah, sesungguhnya adalah amanah, sesungguhnya adalah mas'uliyah. Hidup kita di dunia ada misinya, ada tugasnya, ada amanahnya, ada tanggung jawabnya, dan semuanya akan kita pertanggungjawabkan sedetail-detailnya sampai hitungan menit bahkan detiknya di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga daerah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala hal-hal yang memudaratkannya, didekatkan kepada sebab-sebab keberkahan dan kebaikan. Baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Inna ahsanal mawalid syafiyah kalam man la takhfa 'alaihi al-khafiyah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadi al-muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Majid wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir fastaghfiruhu innahu ghafurur